Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita beribadah di dalam Minggu Passion kelima. Marilah kita beribadah. Di dalam nama Allah Bapa yang memberikan putra tunggalnya kepada kita, di dalam nama Yesus Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang menguatkan kamu menghadapi segala perkara. Kasih karunia Tuhan Yesus dan anugerah Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan berita tentang perbuatan dan kehendak Tuhan. Hidupkanlah itu di dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu di dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Habakuk 3 ayat 2b. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan dalam Minggu Passion yang kelima ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada hari ini, di dalam ibadah kami ada di dalam ibadah rumah. Pada hari Minggu ini, bersama-sama semua umat yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, kami menyembah dan memuliakan nama-Mu di dalam Minggu Passion yang kelima ini. Tuhan, lihatlah hati kami. Bapa, lihatlah bagaimana persoalan pergumulan kami. Kami berharap padamu, melihat kuasa-Mu dan mengalaminya di dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu ini. Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar kami memperoleh kekuatan, pengharapan, iman, percaya di dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan, berilah hamba-Mu ini hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bahkan Tuhan memberikan karunia menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu ini. Kami percaya kami disatukan di dalam roh Tuhan, disatukan di dalam kuasa Tuhan, agar kami menjadi kuat melalui firman-Mu menghadapi kehidupan ini. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan. Karena pada hari ini kita menerima kebenaran firman Tuhan melalui alat media, di dalam alat media elektronik, internet. Namun kita percaya bahwa satu di dalam Tuhan menyatukan kita di dalam kuasa namanya, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, mari saudara-saudara, apapun persoalan pergumulan kita pada saat ini, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Kita mau menerima apa yang Tuhan inginkan bagi kita di dalam menghadapi persoalan-persoalan pada saat ini. Pada hari ini, di dalam ibadah kita, tema kita, Tuhan menyampaikan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya dengan tema Kuwartakan kemuliaan Tuhan. Di dalam bacaan 1 Petrus 4
ayat 12 sampai 19 dan Mazmur 69 ayat 30 sampai 37. Nah, saudara-saudara, kita aminkan dan katakan pada keluarga kita, kiri dan kanan, selamat beribadah, damai Kristus nakku, damai Kristus Pak, damai Kristus Mama. Nah, mari saudara-saudara, kita terima kebenaran firman Tuhan ini karena ada damai Kristus di dalam hati kita, di dalam kenyataan kehidupan kita. Amin. Nah, mari saudara-saudara, di dalam bacaan dan di dalam khotbah Mazmur 69 ayat 30 sampai 37 seperti yang sudah kita bacakan di dalam rumah kita masing-masing, mari kita mau menyatakan hari ini di dalam kuasa nama Tuhan bahwa firman ini memberikan kekuatan bagi kita. Nah, mari kita melihat dari bacaan kita. Sebelumnya invokasio sudah dikatakan tadi, hidupkanlah itu di dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Habakuk 3 ayat 2b. Nah, melalui Habakuk ini sudah dikatakan bagaimana keadaan zaman dan konteksnya pada saat itu. Sampai pada saat ini ternyata lintasan tahun yang dilewati dari zaman ke zaman, ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa tidak pasti kita alami. Bahkan di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19, tulisan Petrus kepada semua jemaat di Asia Kecil yang mengalami penderitaan, yang mengalami siksaan, yang mengalami situasi berat karena imannya mengikut Kristus, sudah dialami setiap zaman dan sepanjang masa bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang menerima Kristus. Bahkan di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19 dikatakan ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, saudara-saudara, boleh kita bayangkan sekarang bahwa tidaklah asing, tidaklah heran, tidaklah biasa ataupun tidak hal-hal yang luar biasa bahwa keadaan orang Kristen, orang yang percaya di dalam Yesus akan mengalami persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Persoalan apakah di dalam keluarga, apakah di dalam zamannya, apakah di dalam pemerintahan, apakah di dalam sosial budaya, ada penderitaan. Minggu ini adalah minggu Passion yang kelima, yaitu minggu Letare. Lihatlah. Nah, saudara-saudara, dikatakan dalam minggu kita hari ini, dikatakan Letare yang artinya terlihatlah. Kita diajak untuk mengingat dan merasakan perjalanan Tuhan Yesus dalam rangka menyelamatkan kita semua. Dia mengalami penderitaan dan penghinaan. Semuanya itu ditanggungnya supaya kita memperoleh keselamatan. Nah, saudara-saudara, ternyata hubungan antara penderitaan dan kuasa di dalam nama Yesus adalah seperti rel kereta api, ya, yang sejajar dan terus tak pernah putus. Di sanalah orang-orang beriman, orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus akan melihat kuasa Tuhan yang dia sembah. Oleh sebab itu, 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19 dikatakan bahwa penderitaan itu bukanlah hal yang mengherankan. Bahkan sebaliknya dikatakan bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Apa artinya? Ternyata ketika kita menderita di dalam kebenaran, ketika kita harus berjuang di dalam kebenaran karena nama Yesus, itu adalah sukacita kita. Di dalam bahasa Karo, megah min akapdu.
pada hari ini ternyata penderitaan itu tetap kita lihat seperti benang merah yang tak pernah putus. Justru diingatkan di dalam tema kita, muliakanlah Tuhan, wartakanlah kemuliaan Tuhan di dalam saat kita menderita. Karena apa? Kemuliaan Tuhan itu adalah roh Allah ada padamu. Kemuliaan itu adalah roh Allah. Roh Allah yang ada di dalam diri kita memberikan kekuatan untuk memuliakan Tuhan. Di sanalah kekuatan orang yang percaya dengan imannya. Nah, saudara-saudara, ada satu tulisan pepatah, John Burns mengatakan, kita tidak bisa memilih bagaimana dan kapan kita mati, tapi kita bisa memilih cara menjalani hidup yang sekarang. Berbicara tentang penderitaan dan kematian sering menjadi satu yang tak bisa dipisahkan. Hari ini juga kita mendengar bahwa Pertua Emeritus kita, Bapak Peter Tarigan, telah wafat dan dipanggil Tuhan. Kedukaan ada di tengah-tengah Minggu Passion yang kelima ini, di antara kita, Runggun, Tanjung Priuk, dan Tugu. Pada saat ini kedukaan itu ada di tengah-tengah keluarga dan kita semuanya. Dan turut berduka di dalam kehilangannya orang tua yang kita kasihi ini. Mau mengatakan bahwa ketika pada saat ini kita boleh masih memilih apa yang harus kita lakukan. Sebab Tuhan menginginkan rohnya ada di dalam kita sehingga kita boleh memuliakan Dia. Di saat kita memberikan tindakan, aksi, sikap hidup kita untuk memuliakan Dia, di sanalah kebenaran Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling memalukan adalah ketika ayat 15 dalam 1 Petrus dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Di saat kita menjadi orang-orang yang dikatakan kriminal, dikatakan bejat, dikatakan tak bermoral, dan itu dilakukan, justru penderitaan yang kita alami, konsekuensi dari penghukuman yang kita lakukan, itu adalah memalukan. Dan bukan penderitaan yang diinginkan Tuhan. Tetapi yang diinginkan Tuhan ketika kita meneladani Yesus, ketika kita berbuat baik, kita ditolak. Ketika kita melakukan kebaikan, kita tidak berhenti. Ketika kita ada di rumah sekalipun, kita tetap menyatakan kasih karunia Tuhan di dalam diri kita kepada orang lain, dalam pemberitaan-pemberitaan yang positif dan baik. Bahkan pada saat ini, justru kita diminta sebagai orang Kristen untuk ikut di dalam perjuangan, untuk ikut di dalam perjuangan penderitaan tentang keadaan COVID-19 ini. Mari berikan waktu kita di dalam kepatuhan kepada pemerintah untuk di rumah, di dalam kepatuhan kita untuk berdoa dan menjadikan hari-hari kita di dalam doa dan air mata kita sebagai bentuk pelayanan kita di tengah-tengah zaman ini. Nah, saudara-saudara, marilah penderitaan kita hari ini menjadi penderitaan yang berkualitas. Penderitaan yang menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Penderitaan yang menjadikan keluarga kita ikut di dalam arak-arakan mengikut Yesus secara benar. Mari saudara-saudara, pada saat ini apa yang kita lakukan di dalam kitab Mazmur sebagai perenungan khotbah ini dikatakan melalui Mazmur 69 ayat 30 sampai 37. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, hanya melindungi aku. Kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Nah, saudara-saudara, di dalam segala persoalan-persoalan kita, biarlah melalui kitab Mazmur ini sebagai perenungan kita bagaimana cara kita memuliakan nama Tuhan, mewartakan kemuliaan Allah melalui mulut kita, menjadi mulut yang mendatangkan mulut berkat.
Janganlah menjadi mulut yang ketakutan. Janganlah wartakan ketakutan, tetapi wartakanlah kemuliaan Tuhan dengan pengharapan dan memberikan kekuatan bagi orang lain. Percayalah, orang yang melakukan seperti itu, dia lebih dahulu mendapatkan kekuatan datang daripada Tuhan. Bahkan ayat 32 dikatakan, pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Artinya apa? Ketika kita mau mengatakan kita memberikan kemuliaan bagi Allah, tidak sekedar pemberian dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk kehidupan kita, di dalam hati kita ada perubahan, di dalam jiwa batin kita ada perubahan, menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan melalui perubahan batiniah yang terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Inilah dia tempatnya, di mana hati kita menjadi persembahan yang hidup, di mana hati kita bersukacita karena Allah kita akan memberikan kemenangan kepada kita. Karena Allah kita akan memperhatikan dan memperdulikan kita di dalam keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Sebab ada orang-orang di antara kita, di sekitar kita, bahkan kita menjadi orang yang rendah hati. Nah, saudara-saudara, ayat 34, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Artinya pada saat ini kebijakan-kebijakan yang terjadi di tengah-tengah kita, ada banyak hal yang harus kita pikirkan, dan biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan ajakan dari Minggu Pasien kelima, kita juga memberikan donasi kita untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, orang-orang yang kekurangan biaya, bahkan kepada instansi kesehatan pemerintah, di mana banyak para tim medis yang ikut di dalam garda depan dalam pelayanan untuk orang-orang yang sakit pada saat ini, membutuhkan perhatian juga dari kita. Paling tidak, bolehlah kita memberikan donasi kita dari kita kepada orang-orang di sekitar kita, menurut tempat dan waktunya. Nah, saudara-saudara, biarlah Allah yang memberikan keselamatan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sehingga nama Tuhan dimuliakan dengan satu perenungan, satu ilustrasi cerita dan kejadian nyata di dalam kehidupan dua anak muda. Anak muda ini tinggal di daerah Amerika dan mereka sangat menyukai olahraga softball. Dua anak muda ini bersahabat. Sahabat yang pertama bernama BJ. Tidak dikatakan sahabat yang kedua ini siapa namanya, tetapi fokus kepada yang bernama BJ ini. Mereka sangat kompak, sehingga pada suatu saat mereka akan bertanding. Tetapi ternyata di dalam latihan terakhir, dua sahabat ini sudah berjanji akan datang tepat pada waktunya pada pertandingan esok hari. Ternyata BJ tidak datang. Dan semua orang mencari dia. Dia termasuk anggota softball yang berbadan tinggi, jangkung, periang, dan selalu energik diharapkan oleh teman-temannya. Pelatih mengatakan mereka ketika berkumpul, dikatakan kita harus kuat. BJ tidak bisa datang. Kemarin dia mengalami kecelakaan. Semua anggota tim tercekam dan mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Tapi jangan takut, kata pelatih. Sekalipun dia tidak ada, kita harus menang pada hari ini. Mengapa? Karena kemarin ketika dia pulang dari latihan di tempat kita, dia membawa tali dan memainkannya di luar jendela mobil. Ketika tali itu tadi terjepit, ternyata entah bagaimana melilit ke lehernya. Dan mobil berjalan terus sehingga dia tercekik dan dia meninggal.
Bayangkan tim itu yang begitu mengharapkan BJ, dan mereka mendengar berita itu, berkaca-kacalah mata mereka semua. Pelatih mengatakan, kita harus menang untuk teman kita BJ. Semua kedukaan kita tumpahkan di dalam kemenangan kita hari ini. Begitulah kata pelatih. Ketika mereka mengikuti pertandingan itu, sahabat BJ ini mencurahkan semua tenaga dan pikirannya untuk mengikuti perlombaan itu. Bahkan tidak lagi merasakan dirinya sedang apa yang terjadi padanya. Ternyata mereka menang. Dan kemenangan itu menjadi kemenangan yang terindah dan terpahit karena teman mereka tidak ada lagi. Sehingga kelompok tim softball ini dengan kebisuan mereka membuat logo di bajunya BJ. Pada hari-hari selanjutnya orang tua BJ datang dan ikut melatih mereka. Namun kurang bergembira. Ya maklum, karena anaknya tidak ada lagi. Bahkan anak ini adalah anak satu-satunya di dalam keluarganya. Penderitaan ada. Dan diubah menjadi kemenangan walaupun di dalam kedukaan. Nah saudara-saudara, hari ini kita mau belajar bahwa sahabat BJ ini pun berpikir dan merenung, aku akan merubah diriku dan tidak akan main-main lagi di tengah jalan, tidak mengeluarkan tanganku melalui kaca mobil. Dan itu menjadi perenungan dia untuk menjalani hidup lebih baik dan tidak ugal-ugalan seperti dulu lagi. Walaupun mereka anggota tim softball, kadang mereka lebih energik untuk bermain-main tanpa perhitungan. Nah saudara-saudara, mau mengatakan hari ini keadaan kita juga tidak boleh lagi bermain-main tanpa hikmat dari Tuhan. Mintalah hikmat daripada Tuhan agar keadaan situasi dunia hari ini adalah krisis kesehatan dunia. Dan hari ini juga kita dipanggil untuk tidak bermain-main di dalam iman kita. Tidak lagi bermain-main untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Dan tidak lagi setengah-setengah iman kita. Full dan hiduplah di dalam Tuhan dalam minggu Pasion yang kelima ini. 1 minggu ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan pakai firman Tuhan. Sebab Tuhan menjanjikan keselamatan dan kita imani sudah kita terima sekarang dan selama-lamanya. Biarlah saudara-saudara pada hari ini kita menerima firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Orang beriman pasti baik, tapi orang baik belum tentu beriman. Biarlah kita beriman di dalam Tuhan, karena Dialah yang memberikan kebaikan-kebaikan dan kekuatan bagi kita. Selamat Minggu Pasion yang kelima. Biarlah hari ini di dalam doa kita berseru bersama-sama untuk dunia, Indonesia, gereja, dan keluarga kita. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini bersama-sama keluarga kami berdoa, mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya. Kami mau di dalam persekutuan kami ini, di dalam keseharian kami nama Tuhan dimuliakan. Biarlah hari ini namamu dimuliakan melalui perbuatan kami. Karena roh Tuhan ada di dalam diri kami, maka Tuhan juga dimuliakan di dalam hidup kami. Kekuatan kami adalah di dalam kuasa roh Tuhan untuk memuliakan namamu, nampak dalam perbuatan, ucapan, dan tindakan kami menjalani kehidupan ini. Inilah doa kami, syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara bersama-sama kita berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Biarlah dengan mengaku di dalam pengakuan iman rasuli ini kita lakukan dengan sikap badan yang tegak dan ucapan yang tegas. Mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara boleh duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan, seperti yang sudah diaturkan melalui tuntunan daripada rumbun kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan ini dari Efesus 5 ayat 2 dikatakan, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan hidupnya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudara kita berdoa di dalam doa syafaat kita. Kita datang menyembah dan memuji Dia. Sebelumnya mari kita bernyanyi Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Pada hari ini bersama-sama kami berdoa, bersatu hati dimanapun kami berada di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja, untuk masyarakat, untuk keluarga. Tuhan, pada hari ini Tuhan, di dalam minggu Pasion kelima ini, lihatlah kami Tuhan, lihatlah penderitaan kami. Kami datang menyembah dan memuliakan nama-Mu di dalam kedukaan, di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran. Tetapi Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, sehingga kami datang kepadamu, ke hadapanmu Tuhan pada hari ini Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, untuk keadaan bangsa kami Tuhan, bangsa yang kami cintai Tuhan. Bagaimana keadaan ini begitu genting, begitu riskan Tuhan. Tapi kami imani dan kami percaya kami akan keluar dari badai virus corona ini Tuhan. Kami akan lepas dari keadaan ini. Tuhan memberikan hikmat kepada presiden kami, kepada wakil dan kabinet, menteri, semua jajarannya Tuhan. Bagaimana mereka berletih lelah di dalam menghadapi keadaan ini.
di dalam keadaan keluarga mereka, di dalam keadaan hubungan sosial mereka. Tuhan menolong, berikan hikmat untuk mengatur negara ini ya Tuhan. Kami semuanya percaya Tuhan menolong kami, melindungi kami, menjaga kami Tuhan. Kami tidak mau dipermalukan Tuhan. Berilah kesadaran pada kami semuanya, bahkan pemerintahan kota kami DKI ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kuasa-Mu sehingga keadaan kota DKI juga boleh kembali semakin dipulihkan Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati obat yang sudah dikirim ataupun sedang dalam perjalanan. Biarlah kiranya semua berjalan dengan baik. Semua orang yang ikut di dalam mengambil tugas dan tanggung jawab ini, Tuhan berkati, lindungi Tuhan. Terlebih juga para medis, perawat, rumah sakit, dan keadaan yang harus kami lakukan di dalam pertambahan tempat orang-orang yang sakit. Tuhan, bangkitlah kiranya hati kami semua untuk peduli terhadap keadaan ini ya Tuhan. Janganlah kiranya kami tinggalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk gereja Tuhan. Biarlah semua kami, warga gereja, warga Kristen, bersama-sama dengan masyarakat umum, Tuhan berkati, berikan kesehatan untuk saling menolong, saling mengingatkan, dan peduli terhadap anjuran pemerintah. Ya Tuhan, agar berdiam di rumah dan menahan diri. Biarlah Tuhan memberkati kami di dalam iman, kesehatan, dan rezeki kami juga tidak kurang Tuhan. Ada banyak yang harus ditolong. Tuhan berikan hikmat pemerintah untuk menyalurkan semuanya keadaan yang lebih baik di dalam konsumsi rumah tangga dan semua hal yang harus diatur di dalam keadaan ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini di dalam kedukaan keluarga almarhum Pertua Emeritus Bapak Peter Tarigan. Tuhan yang menolong keluarga ini dan memberikan kesabaran dalam keadaan kedukaan ini, sehingga mereka juga Tuhan memaklumi keadaan ini. Tuhan, pada waktunya kami percaya kesehatan kami Tuhan persatukan, sehingga kami bisa saling memberikan penghiburan. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk GBKP Priok dan Tugu. Tuhan berkati kami, begitupun bersama warga GBKP yang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keadaan GBKP Tugu pada saat ini. Ada banyak saudara-saudara kami di dalam kurang sehat, di dalam pemulihan kesehatannya. Tuhanlah yang menolong bagi saudara-saudara kami yang sedang kemo. Tuhan yang menolong bagi saudara-saudara kami pasca operasi. Tuhan yang menolong dan memberikan penghiburan dan kekuatan. Ajari kami untuk saling mendukung dan saling mengasihi di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan ke depan yang belum kami ketahui. Tuhan yang menolong kami, membukakan jalan keluar dan hikmat kepada kami di dalam pelayanan. Sehingga kami semuanya, baik pendeta, pertua, diaken, majelis, pengurus kategorial, pengurus hati bersama semua jemaat di dalam kesehatan kami. Tuhan menolong dan memimpin kami. Ya Tuhan, kiranya Roh yang Kudus itu mendiami hati kami semuanya. Lawat kami Tuhan, lawat kesehatan kami Bapa, sehingga kami boleh dipersatukan di dalam kuasa nama-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ampuni kekurangan kami Tuhan, ampuni ketidakmampuan kami, sehingga kami dipersatukan di dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati juga orang-orang yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan orang-orang yang ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang memberikan ucapan syukurnya. Tuhan memberkati semua kami yang sudah memberikan persembahan ucapan syukur kami, sehingga ini juga berguna dalam pelayanan gereja, khususnya di GBKP ini. Sekalipun kami tidak berjumpa, tapi kami sehati di dalam Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami, inilah iman kami Tuhan, inilah kesehatan kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, biarlah kita mengucapkan komitmen kita. Inilah komitmen kita dan tekad kita. Yesuslah terang dunia.
Barang siapa mengikut Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan kita percaya bahwa kita ikut di dalam terang yang Tuhan berikan di sekeliling kita. Biarlah ketika kita mengikut Tuhan sampai selama-lamanya, kita tidak akan ingkar. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Marilah saudara-saudara kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan kita. Tuhanlah yang memberkati orang benar. Tuhan memagari dia dengan anugerahnya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, salam damai sejahtera bagi kita.